Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Martanya Sadra. Jadi di sini kita bakal ngebahas lagi soal-soal tes potensi skolastik. Cuman di sini kita nggak akan ngebahas deret-deret lagi. Di sini kita bakal ngebahas lebih ke benar-benar matematikanya gitu ya, ke logika-logika kita. Langsung aja kita ke nomor 1. Oke, jadi nomor 1, aku bakal bacain dulu soalnya. Jika X sama dengan rata-rata dari 3N, 5N, dan 7, sedangkan Y sama dengan rata-rata dari 2N, 6N, dan 9, maka hubungan yang benar adalah, oke, kan di sini X itu sama dengan rata-rata dari 3N, 5N, dan 7. Oke, berarti di sini kita bisa nulis X sama dengan 3N plus 5N plus 7 per 3. Per 3 karena dia ada 3 angka kan. Ada 3N, 5N, dan 7. Kan ada 3 ya. Jadi di per 3 sama dengan 8N plus 7 per 3. Itu yang X ya. Sekarang kita langsung ke Y. Y itu sama dengan rata-rata dari 2N ditambah 6N ditambah 9. Karena ada 3 angka, 2N, 6N, sama 9, maka dia di per 3. Per 3 sama dengan 6 tambah 2 kan 8 ya. 8N plus 9 per 3. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa X dan Y itu kan dia sama-sama punya N kan ya. Yang X itu 8N plus 7 dan yang Y itu ada 8N plus 9. Nah, berarti kita udah tahu nih bahwa si X ini kurang dari Y, atau karena si X ini cuma punya plus 7, sedangkan yang Y itu punya plus 9, otomatis yang Y itu kan lebih besar daripada X. Oke, kita lihat sekarang di pilihannya. Pilihannya itu ada X lebih dari Y. Itu kan salah ya, karena X itu kurang dari Y, lebih kecil kan dari Y. Nah, yang B kita dapat X kurang dari Y. Oh, berarti B hasilnya. Oke, kita bakal next lagi ke nomor 2. Di sini nomor 2 itu adalah jika X sama dengan 1/4 dikurung terus dipangkat 3 dan Y sama dengan 3 pangkat 1/4. Kita disuruh mencari pernyataan yang benarnya. Nah, kita di sini ditulis dulu nih ya, X sama dengan 1/4 pangkat 3. Itu tuh sama dengan X-nya tuh kurang dari 1, alias si 1/4-nya. Kita lihat 1/4-nya. 1/4-nya tuh kan dia tuh kurang dari 1. Oke, sedangkan yang Y yaitu sama dengan 3 pangkat 1/4. 3 pangkat 1/4 itu berarti Y itu lebih dari 1. Otomatis kita udah tahu nih bahwa si X ini berarti kurang dari Y. Karena X itu kurang dari 1. Mau pangkatnya berapapun, kalau dia kurang dari 1, dia tetap lebih kecil daripada yang lebih dari 1. Nah, di sini di kasus ini Y-nya itu lebih dari 1. Maka dari itu kita udah tahu bahwa X ini kurang dari Y. Ini sama kayak nomor 1 tadi gitu ya. Oke, kita cek dulu opsinya. Kita cek dulu opsinya di yang A. A, X sama dengan Y itu enggak ya. X lebih dari Y itu enggak juga, karena di sini tuh X kurang dari Y. C, di sini kita lihat X kurang dari Y. Nah, ini C yang benar jawabannya. Oke, udah. Oke, kita next ke nomor 3. Nomor 3 ini soalnya jika 4 min X per 2 plus X sama dengan X, berapakah nilai dari X kuadrat plus 3X min 2? Oke, nah yang ini tuh coba kita kotret dulu ya. 4 min X per 2 plus X sama dengan X. Kita cek dulu. Nah, kita sekarang kali silang. 4 min X itu dikali 1, yang bawah. 2 plus X itu dikali dengan X. Oke, 2 plus X dikali X itu hasilnya berarti 2X plus X kuadrat. Oke, itu udah beres. Nah, sekarang kita pindahkan ke sisi kiri semuanya. Berarti di sini ditulisnya 4 min X itu tetap ya. 4 min X min 2X min X kuadrat. Karena dia berpindah kan ya, berpindah ke kiri. Dari kanan ke kiri. Sama dengan 0. Maka di sini kita susun yang punya kuadrat paling tinggi dulu. Oke, di sini kita lihat min X kuadrat min X min 2X plus 4 sama dengan 0. Sekarang semuanya kita kali dengan minus ya. Berarti X kuadrat plus X plus 2X min 4 sama dengan 0. Nah, di sini ada X
dan 2x itu bisa kita tambah ya. Jadi hasilnya adalah x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0. Soalnya itu berapakah nilai dari x kuadrat plus 3x min 2. Nah sekarang ya udah kita jadiin aja x kuadrat yang di bawah ini, yang persamaan yang kita punya, itu menjadi x kuadrat plus 3x min 2 min 2 min 2 min 2 ya. Nah karena yang dibutuhin di soal itu adalah x kuadrat plus 3x min 2, maka kita pindah ruaskan si min 2 yang paling ujung itu ke kanan. Jadinya x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 2. Berarti kita udah dapat hasilnya, yaitu 2. Hasil dari soal yang berapakah nilai dari x kuadrat plus 3x min 2, yaitu adalah 2D hasilnya. Udah beres berarti. Oke, sekarang kita bakal next ke soal yang nomor 4. Di sini tuh ada rata-rata sekelompok bilangan adalah 40. Ada bilangan yang sebenarnya 60, tetapi terbaca 30. Setelah dihitung kembali, ternyata yang benar adalah rata-ratanya 41. Banyaknya bilangan dalam kelompok tersebut adalah, jadi di sini tuh rata-rata sebuah bilangan adalah 40. Ada bilangan yang sebenarnya tuh angkanya 60, tetapi terbaca 30. Setelah dihitung kembali, setelah yang tadi yang terbaca 30 dibenarkan menjadi 60, rata-rata yang benarnya itu adalah 41. Banyaknya bilangan dalam kelompok tersebut adalah, berarti kita mencari nilai n-nya berapa gitu ya. Di sini kita cek dulu yang 40 ya. Yang rata-ratanya 40. 40 sama dengan n x bar ditambah 30. Karena tadi ada yang terbaca 30 yang harusnya 60 tapi terbaca 30. Berarti kita coba plus 30 per n plus 1. Nah, sekarang kita kali silang. Di sini aku mau ngejelasin dulu mungkinnya sedikit tentang kenapa bisa ada rumus n dan x bar. Ini ada rumus rata-rata. Bisa dilihat bahwa rumus rata-rata itu memang seperti ini gitu. Jadi 40-nya yang mana itu adalah hasil dari rata-ratanya, kita simpan di kiri yang 40 sama dengan n itu banyaknya bilangan dikali x bar ditambah 30 yang tadi angka yang sebenarnya 60 tapi terbaca 30 per n plus 1. Kita kali silang seperti biasa, 40 dikali n plus 1 sama dengan n x bar ditambah 30. Nah, sekarang 40-nya itu kita kaliin aja gitu ya. 40 dikali n, 40n, 40 dikali 1, 40 sama dengan n x bar plus 30. Sekarang kita yang rata-ratanya 41. 41 sama dengan n x bar ditambah 60. 60 ini yang mana ada bilangan yang tadi yang dibacanya 30. Kalau tadi kan plus 30 karena terbacanya 30. Kalau ini yang 41 terbacanya memang 60. Berarti kita plus 60 per n plus 1. Kita ditulis bawahnya n plus 1 karena ada yang kita pisah di atasnya gitu ya. Ada yang kita pisah n x bar plus 60 gitu. Nah, ini tuh menjadi seperti tadi lagi dia dikali silang 41n plus 41 sama dengan n x bar ditambah 60. Kayak gitu. Nah, sekarang kita pisahkan, ya ini kan kita punya persamaan 1 dan punya persamaan 2. Yang persamaan kedua, ini kita pisahkan. Jadi 41n plus 41 sama dengan n x bar ditambah 30 ditambah 30. Kenapa dipisah kayak gini? Biar sama-sama kayak yang atas. Kan yang atas juga n x bar ditambah 30. Yang bawah juga kita mau samain sama kayak atas gitu. Maka ini yang plus 30 paling ujung kita pindah ke kiri. Kita pindah ruaskan gitu ya. Kita pindah ruaskan jadinya 41n ditambah 41 dikurang 30 sama dengan n x bar tambah 30. Nah, ini hasilnya itu adalah 41n ditambah 11 sama dengan n x bar plus 30. Kayak gitu. Sekarang karena ini udah ada yang sama antara persamaan 1 sama persamaan 2, jadi kita bisa sama denganin dua-duanya. Sama denganin kayak gimana? Jadi kita n x bar ditambah 30 sama dengan n x bar ditambah 30.
Yang mana yang kiri ini kita masukin yang tadi rata-ratanya hasilnya 40, yaitu 40N plus 40 sama dengan 41N plus 11. Oke, udah disama denganin kayak gini, kita pindah ruaskan n aja, terus angka-angka aja. Jadinya 40 dikurang 11 sama dengan 41 dikurang 40N. Kan pindah ruas itu jadi negatif ya. Jadi negatif, 40 dikurang 11 itu ada 29. 29 sama dengan 41N dikurang 40. Hasilnya itu adalah N. Berarti kita udah dapet N-nya itu sama dengan 29. Berarti banyaknya bilangan itu adalah N plus 1 sama dengan 29 ditambah 1 yaitu 30. Berarti hasilnya 30 teman-teman. Itu C hasilnya. Oke, kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman agak pusing-pusing, boleh komen aja, nanti mungkin aku bakal jelasin di kolom komennya gitu. Oke teman-teman, that's it. Kita sudah beres untuk mengerjakan 4 soal TPS. Nanti next kita bakal bahas lagi soal-soal TPS. Teman-teman stay tune aja. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.